Alhamdulillah alladzi shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, hadirin, hadirat jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahullah. Alhamdulillah malam ini kembali kita diberi kemampuan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita, infak sedekah kita dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahullah, ini patut kita syukuri karena tidak semua orang itu punya kemampuan dan kemampuan tarawih. Apalagi kebiasaan kita itu kalau sudah mulai malam terakhir itu ada kemajuan softnya. Tapi alhamdulillah ini masih penuh sampai belakang, mudah-mudahan istiqomah sampai hari terakhir. Mudah-mudahan istiqomah sampai hari terakhir. Amin. Karena ya tadi Pak, karena memang ngapunten Pak, masyarakat kita sekarang itu maunya itu kan instan. Terawih itu dianggap kesuwen gitu. Maunya itu sudah hari. Makanya kemarin saya itu imami di sebuah masjid, di sebuah instansi itu dipeseni sebelumnya, Ustaz, ceramah 10 menit, terawih 15 menit, witir 5 menit, sehingga total 30 menit. Masuk surga. Ya saya pikir ya mudah-mudahan bisa 8 rakaat 15 menit. Akhirnya kita kondisikan seperti itu. Kenapa kok seperti itu saya tanya? Karena masyarakat sini itu kalau sudah lama sedikit besok nggak mau balik lagi. Ya memang gitu itu Bapak. Tantangan sekarang itu semakin kompleks. Jadi nggak sama dengan dulu. Dulu itu malah nyari mana terawih yang lama kan gitu Pak. Jadi dulu itu mana terawih yang lama didatangi karena dalam rangka taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya tadi saya bilang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, kita mungkin pernah merasakan seolah-olah doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah. Seolah-olah doa kita ini kok nggak didengar sama Allah. Nah, ada apa dengan semua itu? Saya mencuplik dari sebuah kisah. Ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Ya betul, zaman dulu itu kan tidak ada kayak kita lahir langsung Islam, itu kan tidak ada. Makanya saya kapan itu dengar-dengar bahasa Indonesia. Yes, pokoknya merenung, alhamdulillah kita ini lahir langsung Islam. Kenapa? Karena orang tua kita Islam. Nah coba alhamdulillah, kok umum kita itu lahir terus ternyata non muslim. Lalu Islam ini kapan? Makanya saya dengar alhamdulillah saya lahir itu langsung Islam. Kadang saya ngerti Pak, kapan pertama kali saya syahadat itu. Ketika ditanya teman saya itu kapan syahadat pertama kali, yo lali. Karena kita ini lahir langsung Islam. Dan jujur alhamdulillah kita ini nggak pernah orang tua
tua itu ngasih pilihan, nak iki agama A, agama B, agama C, awakmu milih ndi? Pernah kan digitukan? Nggak pernah, langsung tiba-tiba kita ini Muslim. Dan coba, ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Nah zaman dulu, zaman Rasulullah yang masuk Islam itu tidak banyak. Karena memang di tengah-tengah, yang tadi saya bilang, tidak gampang masuk Islam di tengah-tengah. Sehingga mereka yang masuk Islam itu kadang-kadang kekuatan iman Islamnya itu lebih kuat daripada kita yang Islamnya itu sejak lahir. Mau Islam keturunan. Makanya ini jangan sampai hanya sekedar keturunan, tapi harus kita kuatkan bahwa Islam is the best. Islam adalah yang terbaik. Kita masuk Islam itu bukan karena kecelakaan. Kita masuk Islam itu bukan karena tiba-tiba, tapi karena pilihan kita, karena keyakinan kita. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang dianggap benar oleh Allah adalah agama Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam itu usia kira-kira 17 tahun. Ya, masih muda. Nah, beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam dan masuk kategori sahabat yang sudah punya kuncinya surga. Masya Allah, sahabat sudah punya kunci surga. Loh Ustaz, kenapa kami belum punya kunci? Wah, kalau kita punya kunci, Pak, gak gelem sholat, Pak. Loh sahabat-sahabat yang itu kan ada 10 sahabat yang dinas masuk surga. Kenapa mereka begitu? Karena tidak mungkin berubah. Kalau sudah istiqomah menjalankan perintah Allah, yang pasti dijalankan. Dan coba kalau umpama jamaah masjid Gunung Sari Indah, kalau tarawih sampai hari terakhir dapat kunci surga. Pun kalau sudah dapat besok nggak mau balik subuh. Oh sudah dapat. Ya. Nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat yang sudah dinas masuk surga. Suatu hari dia sowan ke Rasulullah, ayyas'alahullah ayyaj'alahu mujibat da'wah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sowan ke Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasul, tolong saya ini didoakan menjadi orang yang mustajabah doanya. Tanyakan kepada Allah, bagaimana agar doa saya ini dikabulkan oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Dengan sangat tegas, singkat, atib ta'mataka tustajab da'wah. Atib ta'mataka, api pangananmu, halalkan makananmu, tustajab da'watuka, maka doamu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ternyata Bapak Ibu, salah satu kunci doa kita dikabulkan itu karena makanan, minuman, rezeki yang halal. Penting. Nganten ini bahasa introspeksi loh Pak, jangan bahasa tuduhan. Kok ono tanggane donga kadang kabul terus ngomong rezekimu paling haram. Jangan. Introspeksi itu masing-masing kita. Kok aku ndonga ngene kok ketoke gak dikabulne. Lah, nanti jangan-jangan makanan, minuman, rezeki saya masih tercampur dengan yang haram. Mestinya ke sana. Makanya ngapunten Bapak Ibu, orang dulu itu kan begitu banyak. Walaupun ngajinya nggak seberapa lancar, kadang ngaji Qurannya itu ya pelegak, bahasa Indonesia ini terbata-bata, pelegak, makhrajnya juga nggak jelas. Tapi karena hatinya bersih, makanan minumannya rezekinya bersih halal, maka dungo sak dungo gampang dikabuli karo Gusti Allah. Koneknya nyambungnya cepat ke Gusti Allah itu. Karena bersih. Saya masih ingat, saya itu orang desa dari daerah Lamongan sing desa. Lamongan itu desa ini luar biasa zaman dulu. Sehingga ada istilah Lamongan itu dulu ya zaman saya kecil. Nah ketika kayak cewek rendeng kayak dodok gitu kan dulu istilahnya begitu kan. Kenapa kok muncul istilah ketika kayak cewek nyari air itu susah. Kalau sudah kekeringan
rendeng gak iso ndodok apa banjir. Ya, jadi ada istilah begitu, rendeng gak iso ndodok, ketiga gak iso cewek. Nah ini ya, saya dari desa, saya masih ingat dulu itu kalau di desa itu ada yang sakit mata satu saja kena kabeh gitu sih dari desa-desa itu. Kalau ada yang kena sakit mata satu desa kena semua. Belum ada obat yang seperti sekarang. Kalaupun ada obat harus ke kota dan seterusnya. Lah itulah zaman dulu itu tangi turu, loro moto, tangi turu, bangun tidur, gak iso melek. Mungkin pernah ada yang pernah pengalaman seperti itu ya. Sakit mata bangun tidur gak iso ya, membuka mata ini gak bisa telek. Nah sama mbah itu lah diidoni sama mbah yang doanya harus mulai bismillah tidur. Adik sanate Pak, itu pertama kali bangun tidur. Tapi waras, cepat sembuh. Zaman dulu begitu. Kok ada anak kecil layon, lari-lari, jatuh, babras, diidoni, waras. Zaman dulu kan begitu kan? Loh sekarang coba Pak, ada anak kecil jatuh, luka, babras, jenengan idoni. Infeksi. Kalau infeksi kok masih nggak masalah Pak. Dan idoni tetap balas idoni. Ini kondisi sekarang, gitu ya. Kondisi sekarang, masya Allah. Tantangan kita itu luar biasa Bapak Ibu. Panjenengan kalau melihat di luar bagaimana? Sama dengan puasa beginilah. Panjenengan coba itu siang kalau keluar. Zaman dulu itu nggak ada warung buka. Sekarang itu warung tutup tapi sikilnya kok kabeh. Masya Allah, lagi mau Islam kabeh. Nanti hari raya juga ikut hari raya mereka. Nah, saat bin Abi Waqqas ini dipeseni oleh Rasulullah, kalau ingin doanya gampang dikabulkan oleh Allah, halalkan makananmu, halalkan minumanmu, halalkan rezekimu. Kunci Bapak, kunci. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah itu pernah menceritakan ada seorang yang begitu kelihatan rajin ibadah, ibadahnya kayak khusyuk begitu Pak. Dengan begitu khusyuknya dia mohon kepada Allah, ya Rabbi. Tapi ternyata wa matrakuhu haramun, makanannya masih campur dengan haram. Wa masyrabuhu haramun, minumnya masih tercampur dengan minum yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya dibeli dari rezeki yang haram. Rasulullah menyindir orang itu dengan mengatakan fa anna yustajabu lidzalik. Di mana bisa doa orang seperti itu dikabulkan oleh Allah. Loh Bapak Ibu, jadi kunci bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah itu dengan syarat makanan, minuman, rezeki kita betul-betul diharapkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai latihan kita untuk menahan puasa. Itu bahasa Arabnya Asyam itu maknanya al-imsak, menahan dari apa yang membatalkan. Tapi bukan sekedar yang membatalkan. Secara filosofis ada makna puasa melatih kita menahan dari segala yang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ala tariqatis sami wallahu hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.